Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10 MIPA 6 akan membahas tentang struktur tubuh bakteri beserta fungsi-fungsinya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk membahas tentang struktur tubuh bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Ciri-ciri umumnya adalah memiliki satu sel, tidak memiliki membran pada inti sel, dan dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Berbeda dengan Archaebacteria yang juga termasuk ke dalam kingdom Monera, Eubacteria memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Pada Eubacteria juga terdapat Cyanobacteria, yaitu ganggang hijau biru yang dapat berfotosintesis. Tapi, struktur bakteri itu sebenarnya apa saja sih? Apakah setiap bagian tubuh bakteri memiliki fungsinya masing-masing? Nah, maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi-fungsi pada bagian tubuh bakteri. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengenal dulu perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar pada setiap organisme. Sel terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Organisme dari domain bakteri dan arke terdiri dari sel prokariotik, sedangkan organisme dari domain eukaria seperti protista, cendawan, hewan, dan tumbuhan terdiri dari sel eukariotik. Sel prokariotik. Prokariot dicirikan dengan tidak memiliki inti sejati dengan membran sel. Inti sejatinya bebas di dalam sel. Kelompok prokariot tidak memiliki sel mitokondria dan hanya memiliki ribosom kecil. Selain itu, pada prokariot tidak terdapat sel kloroplas. Sel eukariotik. Kelompok eukariot memiliki inti sejati yang dikelilingi oleh membran sel dan mengandung materi genetik, yaitu kromosom yang berisi DNA dan protein. Eukariot memiliki dua jenis ribosom, yaitu ribosom besar dan ribosom kecil. Struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri dari dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Berikut adalah bagian-bagian dalam struktur tubuh bakteri dan fungsinya bagi kelangsungan hidup organisme ini. Yang pertama ada kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsi yang paling penting dari bagian tubuh bakteri ini adalah menjaganya supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Kedua ada dinding sel. Setiap bakteri dikelilingi oleh dinding sel kaku yang terdiri dari peptidoglikan, yaitu molekul protein gula polisakarida. Yang ketiga ada membran plasma. Struktur membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein, memiliki sifat yang semi-permeable dengan fungsi untuk melapisi sitoplasma. Struktur tubuh bakteri berikutnya adalah flagela, yang merupakan bulu cambuk. Bagian ini tersusun atas protein yang berfungsi untuk pergerakan. Flagela berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Flagela akan berbuntut dengan gerakan seperti baling-baling untuk membantu bakteri menjauhi bahan kimia beracun. Yang kelima ada sitoplasma. Protoplasma adalah struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah, dan gas. Bagian tubuh bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel. Yang keenam ada pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Bentuknya hampir mirip dengan flagela, hanya saja ukurannya lebih pendek dan juga bentuknya kaku. Fungsi dari pili untuk membantu melekatnya substrat dan menyalurkan materi genetik saat konjugasi.
Nukleus adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Pada struktur sel bakteri ini bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma di mana terdapat cengkaian DNA. Kedelapan ada ribosom dan mesosom. Ribosom adalah organel sel yang penting bagi bakteri maupun makhluk hidup lainnya. Fungsi dari ribosom untuk melakukan sintesis protein sehingga bakteri bisa bertahan hidup jika memiliki ribosom. Mesosom merupakan organel sel yang bentuknya seperti pentol, fungsinya untuk menghasilkan energi dan membentuk sel baru pada saat melakukan pembelahan, lalu mampu menerima DNA saat konjugasi. Yang ke-10 ada plasmid dan DNA. Bakteri juga memiliki plasmid yang berfungsi untuk rekayasa genetika, sehingga nantinya akan menghasilkan DNA. DNA terbagi atas dua fungsi, untuk menentukan sifat metabolisme bakteri dan ketahanan suatu antibiotik. Yang ke-11 ada granula dan vakuola gas. Kedua struktur ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga menyimpan senyawa lain yang sudah diproduksi. Yang terakhir ada pilus dan fimbria. Pilus dan fimbria bisa mendukung bakteri melekat pada tempat hidupnya, lalu bisa menempel pada sel bakteri lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai struktur tubuh bakteri dan fungsi-fungsinya. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran dan sumber pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.